Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya koreksi jawab salamnya. Waalaikumsalam, bukan waalaikum. Nanti maknanya berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangnya tuh ya, bukan tuh wabarakatuh ya. Nah, innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ini sudah beberapa kali Joko Karyan ya, mohon maaf panitia sudah meminta saya beberapa kali ngisi, tapi qadarullah kadang mintanya pas Ramadan ya, enggak bisa kalau Ramadan. Ini alhamdulillah bisa ketemu ya, bersyukur sekali bisa ke Masjid Joko Karyan. Kemudian saya mohon maaf tadi saya terlambat pagi hari. Saya kalau pagi ngajar anak-anak tahfidz dan juga ada fikih sedikit setiap pagi, jadi agak terlambat. Ditambah tadi perutnya agak bermasalah ya, sekali lagi mohon maaf sudah menunggu lama. Nah, judul kajian hari ini adalah kalau tidak salah wanita yang muslimah yang dirindu surga, betul tidak? Ya, yang dirindu surga. Yakin Bu dirindu surga? Yakin gak? Kebanyakan orang banyak rojaknya, sedikit khaufnya. Yang sudah belajar akidah pasti paham. Rojak itu terlalu banyak pengharapan, banyak harapan ya, kita terlalu banyak rojak. Berharap ya, pede bahwasanya Allah mengampuni, bahwasanya Allah masukkan kita ke dalam surga. Ya, kita tuh terlalu pede. Dan sedikit banget khaufnya, takutnya kepada Allah, ya enggak? Nah, itu kebanyakan dari kita. Maka sebelum kita masuk di bab ini, saya kasih satu dalil dulu. Ya, saya kasih satu dalil dulu. Nanti baru masuk di tema kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kita para wanita. Hadis ini selalu saya ulang-ulang. Kenapa? Karena wanita kepedean. Banyak yang merasa aku udah kerudung gede nih, calon penghuni surga. Kata siapa? Ya kan? Banyak wanita udah bercadar pakai item-item, aku calon penghuni surga. Aku udah ngaji, pokoknya banyak di antara kita yang kepedean. Tapi ingat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita para wanita, ya ma'syaron nisa, hei kalian para wanita. Jadi saya, antum semua ini para wanita. Nabi justru mengatakan fa inni ra'aitukunna aktsara min ahlin nar. Sesungguhnya aku melihat kalian ini paling banyak menghuni neraka. Di hadis yang lain nari jahannam, neraka jahannam. Maka sebelum ngebahas surga, ada dulu rasa khauf di hati kita, rasa takut. Kemudian salah seorang sahabiah yang cerdas bertanya kepada Rasulullah, ibu-ibu pengen gak tahu kenapa kok kita paling banyak masuk neraka jahanam? Mestinya kan begitu. Lima lana ya Rasulullah, kenapa kami? Itu bapak-bapak loh, sukanya jahat sama istrinya, kenapa gak mereka yang masuk neraka ya Rasulullah? Ya kan?
Bapak-bapak sukanya lirik sana, lirik sini, ngechatin para janda gitu kan. Apalagi ya suka gitulah kalau sama perempuan ya Bu, lebih peduli sama temennya daripada istrinya. Ibu-ibu seneng kalau dikasih kata-kata kayak gini, dibela ya kan. Tapi kan laki-laki banyak yang nyebelin ya nggak Bu, istrinya asah-asah, umbah-umbah ya kan, ngomong anak masak. Suaminya ngapain Bu? Ongkang-ongkang, nonton TV, ngerokok. Peduli nggak sama istrinya? Jarang. Kenapa ya Rasulullah nggak mereka yang masuk neraka? Ini loh para istri banyak tertekan hatinya. Itu kan maunya kita ya Bu ya. Tetapi maunya Allah dan Rasul nggak begitu. Ketika dikatakan kenapa wanita paling banyak masuk neraka jahanam? Jawabnya adalah ada dua. Pada saat itu Nabi menjawab satu dulu, ya, menjawab umum dulu. Lima lana, kenapa kami masuk neraka? Bikufrihin, karena kekufuran mereka. Kufur. Kemudian bertanya dong para sahabiah, yakfurnal billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Jawabannya enggak. Jadi para wanita yang masuk neraka ini bukan karena kufur kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah, mereka sholat, ya kan? Mereka puasa, mereka berjilbab. Jadi mereka bukan orang yang kufur kepada Allah. Kenapa? Tetapi karena dua. Kata Nabi, yakfurnal asir, tuksirnal la'an, yakfurnal ashir. Di dalam yang lain, tuksirnal la'an, yakfurnal ihsan. Tuksirnal la'an adalah banyak mencela, banyak ngedumel, banyak melaknat, banyak nilai buruk-buruk aja. Itu adalah ciri-ciri penghuni neraka. Kalau kita lihat cewek cakep, cakep sih tapi, nah itulah tanda-tandanya. Tuksirnal la'an, banyak melaknat, banyak mencela, banyak berkeluh kesah, selalu nggak puas. Itu. Apakah kita kayak gitu? Ya berarti menyiapkan dirinya masuk neraka jahanam. Ya, yang kedua, yakfurnal ashir atau yakfurnal ihsan, yaitu orang yang kufur dengan kebaikan. Kebaikan siapa? Kebaikan suami dan kebaikan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Coba, kalau kita dikasih kebaikan sama orang, satu kali dia melakukan kesalahan mesti yang diingat salahnya, ya kan? Nah itu yang memiliki sifat seperti ini, maka dia itulah yang termasuk dalam ciri-ciri masuk kepada neraka jahanam. Ada dua, ya. Dia banyak melaknat, banyak mencela, banyak berkeluh kesah. Yang kedua, banyak melupakan kebaikan, tidak bersyukur dengan kebaikan orang lain, terlebih kebaikan ashir. Ashir itu siapa? Suami. Kebaikan suami. Suami udah nafkahin kita, suami udah perhatian sama kita, memberikan nafkah lahir batin. Abis itu ulang tahun gak dikasih bunga, kamu tuh gak pernah sayang sama aku mas, ya kan? Gara-gara gak dikasih bunga, gara-gara lupa sama hari ulang tahun. Banyak gak perempuan kayak gitu? Banyak. Gara-gara lebaran gak dibeliin baju, gara-gara gak dibeliin cincin dan segala macam, gara-gara suami gak pernah bilang I love you. Itu juga banyak yang mengeluh pada suaminya. Ini termasuk dalam dua hal tadi. Mereka wanita-wanita yang masuk dalam neraka jahanam, padahal mereka tidak kufur kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah tetapi kufur kepada suami dan kebaikan-kebaikan suami. Itu catatan buat kita ya teman-teman semua, ibu-ibu semua. Setelah ini kita lanjut kepada bagaimana wanita yang dirindu surga. Yang pertama, hadis dari riwayat Abu Dawud. Al jannah,
Tadi kan neraka tuh diingat-ingat ya, hadis yang pertama, nggak boleh lupa. Hadis yang kedua justru kita sudah masuk kepada ya tema kita. Ya. Bahwasanya wanita yang dirindu surga itu seperti apa? Al jannah mustaqah. Al jannah surga itu merindukan ila arba'i nafar. 4 golongan yang dirindu surga. Apakah itu kita? Yang pertama, orang yang talil Quran, yang senang membaca Al-Quran. Tapi ingat, baca Qurannya karena Allah ya, bukan karena ingin dipuji sebagai qori. Dibagus-bagusin kayak para masyayikh biar dianggap masya Allah suaranya bagus, bukan ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kita talil Quran karena liwajhillah, karena mengharap wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain membaca Quran yang dirindu surga, yang kedua adalah hifdzil lisan. Hifdzil lisan ya, menjaga mulutnya. Karena mulut ini penting banget, Bu. Ngapain ya, bahaya banget orang kerudungnya gede-gede, cadaran, ngaji terus, tapi mulutnya suka nuding-nuding orang lain. Sesat, bid'ah, salah, syubhat, bukan ahlus sunnah, bukan salafi, bukan dan segala macam, bukan manhaj salaf, ya enggak? Banyak orang gampang nyesat-nyesatin orang lain, udah orang lain, gibahin orang lain, ya. Gibahin rumah tangga orang lain, tuh dia nggak masuk jannah. Ya. Kita berhenti dulu dalam masalah menjaga lisan. Nabi juga pernah bersabda kepada kita, ketika ditanya tentang inna fulan, ada seorang wanita ya Rasulullah, ya, takumul lail, selalu sholat malam, watasumun nahar, di siang hari selalu berpuasa, wataf'al watasaddaq, selalu bersodakoh banyak-banyak, tetapi tu'zi jironaha bil lisaniha, tetapi dia menyakiti tetangganya dengan mulutnya. Ingat kata Nabi, dia ini selalu takumul lail, selalu sholat malam, ya kan? Sholat malam, puasa di siang hari, mungkin puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, semua dipuasain, ya kan? Kemudian taf'al wa tasodak, dia banyak melakukan kebaikan, dia banyak bersodakoh, ya, banyak bersodakoh. Akan tetapi dia tu'di jirona, dia menyakiti tetangganya bilisaniha, dengan lisannya. Kata Nabi, la khaira fiha, gak ada kebaikan pada wanita itu. Hiya finar, tempat dia di neraka. Jadi apa yang mau kita persiapkan untuk ke surga? Apakah sholat malam kita? Apakah puasa kita terus menerus? Tidak, ya kan? Banyak sodako tidak, tetapi Bu, jaga mulut kalau perempuan. Sebagaimana tadi di awal ya kan, tu'sirnal la'an. Ya, ini yang harus dijaga oleh kita semua. Akan tetapi ada wanita yang dia hanya tusolil maktubah, hanya sholat wajib aja, nggak pakai yang sunnah-sunnah, ya, hanya sholat wajib saja, tidak pakai yang sunnah-sunnah, ya, hanya sholat wajib, nggak pakai sunnah-sunnah. Kalaupun bersodakoh hanya dengan aswar, kalau bersodakoh hanya dengan roti aja cuman separuh, dikit banget kan Bu, pelit ya kayaknya. Tetapi wala tu'zi ahada, dia tidak pernah menyakiti sesama muslim dengan mulutnya ini, baik di depan apalagi di belakang. Kata Allah, kata Rasulullah, hiya fil jannah, itu wanita yang masuk ke surga.
Di sini paham pentingnya hifdzul lisan, menjaga mulut. Kita harus berhati-hati. Ya. Taib. Yang ketiga, yang dirindu surga adalah yang mut'imil, memberi makan orang-orang yang lapar, ji'an, orang-orang yang lapar. Makanya berbaik-baiklah, seringlah memberi makan kepada orang yang lapar, tapi jangan dipamer-pamerin. Rugi bu, amalan kita tuh belum tentu diterima. Beri makan gratis dipamerin kemana-mana. Kalau ngasih makan lebih baik sembunyi-sembunyi. Ibu bisa keliling Yogyakarta ini banyak banget. Ya, keliling Jakarta ini banyak banget orang miskin. Ya, datengin orang-orang satu persatu lebih baik. Ya, kalau orang yang datang itu memang orang yang biasanya suka minta-minta, ya kan? Tapi banyak orang miskin yang enggak mau datang minta-minta, Bu. Ya enggak? Maka datangilah. Ahsan kamu mendatangi, bukan nyuruh di sini ada makanan gratis sini. Masuk di TV, di syuting, terkenal lah seluruh Indonesia Raya. Khawatir. Ya, amalan kita ini sudah dibalas di dunia. Saya pun juga begitu, Bu. Saya selalu bilang sama anak-anak, sama karyawan, kita memang harus upload soal klinik, ya. Karena dengan kami upload yang tahu dari berbagai daerah, orang-orang yang nggak bisa berobat dari Magelang, dari Klaten, dari Purworejo datang, ya. Tetapi untuk hal-hal yang memang tidak perlu disebarluaskan, jangan disebarluaskan, ya. Karena amalan kita aja disembunyikan belum tentu Allah terima, ya kan? Apalagi kalau kita umbar dan sudah dapat pujian di dunia, di akhirat Allah sudah, oh kamu udah dapat balasan di dunia, kamu nggak dapat lagi di akhirat, waliyadzu billah. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Yang keempat yang dirindu surga adalah yang tasum, yang puasa Ramadan. Nah, kita udah mau Ramadan ya Bu, berpuasalah di bulan Ramadan. 4 ciri tadi adalah orang-orang yang dirindu surga berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud. Apakah kita seperti itu? Ya, semoga kita seperti itu. Tapi ingat dari awal hadis-hadis yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian ada lagi nggak tambahan yang dirindu surga? Wanita-wanita yang pasti masuk ke dalam surga, kemungkinan besar masuk ke dalam surga. Mau tahu Bu? Ini buat ibu-ibu ya terutama. Kalau adik-adik ya persiapan aja. Ya, Nabi bersabda kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah." Mau nggak aku kabarkan tentang istri-istri kalian yang masuk ke dalam surga? Bala ya Rasulullah, tentu. Siapakah itu? Kullu wadudin. Setiap wanita, setiap istri yang wadud, yang sangat sayang sama suaminya. Sayang ya Bu, bukan cinta kemandil-mandil tangi turu kelingane bojo. Bojo lunga setengah jam urung bali diteleponi, "Mas, kok iki nang ndi?" Ya kan? Diintip, jangan-jangan masuk ke rumah tetangga sebelah. Ada ya mungkin mbak-mbak janda atau gadis yang cakep gitu kan, udah takut. Sholat sak jam neng masjid terus diteleponi, "Ngopo sih Mas video call agek ngopo neng masjid?" gitu. Ya. Bukan seperti itu. Maksudnya sangat menyayangi suaminya adalah yaitu dia selalu kalau suaminya salah dia mendoakan, suaminya salah dia memaafkan, suaminya jelek dia menasihati, enggak malah digibahin. Ibu-ibu berkumpul, sok bojoku ki kaya ngene. Oh ya bojoku yang ngene iki. Padha. Bukan seperti itu wanita sholihah yang dirindu jannah, yang sangat mencintai suaminya. Kalau suaminya ada keburukan, tanya kepada yang alim, kepada yang berilmu.
Ustadzah atau ustadz itu suami saya begini-begini, bagaimana solusinya? Begitu. Ya, nah. Kemudian selain wadud, yang kedua al-walud. Wanita yang senang beranak, yang banyak anaknya. Jadi jangan berkabe, Bu. Anak punya anak lagi gitu ya. Masya Allah. Ya. Itu adalah wanita-wanita yang senang melahirkan, itu adalah dia wanita yang masuk jannah. Terus saya belum punya anak, bisa nggak ya masuk jannah? Ya bisa lah ya Bu ya. Ini kan maksudnya adalah orang-orang salah satunya yang masuk surga kullu walud. Kemudian yang ketiga, ini yang berat. Idza ghadibat, apabila dia marah, au asi'a ilaiha, atau suaminya zalim kepada dirinya, atau yang ketiga, atau ghadiba zaujuha, atau suaminya marah kepada dirinya. 3 ya Bu, ini perlu dicatat, yaitu ketika dia marah. Marah ini berarti suami zalim kepada kita. Misalnya suami lagi jalan sama kita, waliyatubillah, ngelirik ada cewek cakep di sebelah kita. Wah cakep gitu. Ayu tenan loh Mbak, ini tetangga saya ada di sini. Ayu nih gitu. Waduh, gimana kalau suami kita gitu? Marah kan kita? Berarti itu idza ghadibat, ketika kita marah sama suami. Yang kedua, ketika au asi'a ilaiha, atau suami itu berbuat buruk kepada kita, nafkahnya dikurangin. Punya istri 2, suaminya lebih seneng sama yang muda. Apalagi Bu yang di suaminya buruk sama kita, banyak ya mungkin. Yang ketiga, idza ghadiba zaujuha, ketika suami marah sama kita. Ketiga-tiga ini, baik kita yang marah atau suami yang marah, maka wanita yang baik itu selalu wa'ud, selalu datang kepada suaminya. Dia berkata, ya zauji ya habibi, hadhihi yadi, ini tanganku, fi yadik, di tanganmu. La aktahillu bi ghamdin hatta tardo, katanya dia begitu. Aku nggak bisa tidur Mas sampai kamu ridho sama aku. Aku mau kamu apain nggak apa-apa, tapi tolong ridho sama aku ya Mas gitu. Ada nggak istri yang kayak gitu? Kalau kita mah suaminya marah, marah genti. Ngambeknya kalau perlu dilamain. Nanti juga bakal datang ngelendot-ngelendot itu si bojoku. Gitu kan? Itu bukan ciri wanita penghuni jannah. Wanita penghuni jannah yang wa'ud, yang dia justru datangin suaminya, entah kita yang salah, entah suaminya yang salah. Saya tegesin karena mamah-mamah suka protes. Lah kalau suaminya jelek masa kita, ini loh Bu hadisnya. Hadisnya itu suaminya yang salah atau kita yang salah, tetap kita yang datang. Jangan gini, lawang sing salah deknen saya minta maaf karo aku, gitu kan ibu-ibu zaman sekarang. Enggak boleh, dirubah. Mulai hari ini ayo berubah. Siapa tahu besok mati. Kalau mati belum bertobat, enggak masuk surga. Maka dikatakan kepada saya oleh syekhah, oleh ustazah saya berkata, jangan mati kecuali sudah melakukan 4 hal ini. Jangan mati sebelum melakukan 4 hal ini. Sesuai hadisnya, idza sholatil mar'atu khamsaha, salat 5 waktu. Wa shomat syahroha, dan puasa Ramadan. Wa hafidhat furujaha, dan menjaga kemaluan. Jaga kemaluan itu enggak cuma jaga kemaluan ya Bu, jaga mata, jaga tangan. Enggak usah follow-follow tuh laki-laki. Apalagi laki suami orang. Enggak usah follow-follow ikhwan-ikhwan, kori-kori, sampai ya Allah. Saya tuh lewat ya di beranda saya, seorang kori bercerai dari istrinya. Yang nyerbu akhwat-akhwat pakai cadar, uhti. Isinya apa? Oh aku mau dong gitu. Yang si ikhwan itu bawa kucing digendong,
aku mau dong jadi kucingnya, waliyatubillah, nggak punya malu. Bercadar nggak ada gunanya, nggak punya malu. Kerudungnya gede ngomong kayak gitu, nggak punya malu. Cadarnya buat apa Mbak? Kan begitu ya. Tuh banyak. Itu termasuk jaga kemaluan. Itu kamu nggak follow ikhwan, nggak like, nggak komen, apalagi inbox. Ini banyak saya dapatin. Ya, saya hobinya nyadap ya, nyadap HP orang, HP karyawan gitu disadap. Kayaknya di depan sosmed pakaiannya, masya Allah, ternyata inboxannya, 180 derajat. Sifat apa itu? Ya itulah orang-orang yang sebenarnya munafik itu yang begitu. Saya nggak salut, biasa aja kalau ada orang bercadar, biasa aja. Saya bercadar udah belasan tahun, bukan masalah cadarnya. Yang penting itu penampilannya mungkin sederhana, kerudungnya biasa aja tapi menjaga. Nggak cadaran tapi menjaga, masya Allah lebih afdol. Daripada lu cadaran jepret, matanya diginiin, pakai kontak lens, alisnya diginiin. Ini cadaran macam apa? Udah lagi yang di follow ikhwan semua, like, komennya, aku mau dong jadi kucingnya. Ya Allah, itu tidak menjaga kemaluan. Hati-hati, karena menjaga kemaluan itu la taqrabuz zina. Sampai perkara-perkara kita mandang aja harus ada tata caranya. Ada ustadz, ya ustadz ganteng, jenggotnya masya Allah, langsung ya Allah, masya Allah. Bukan kajiannya tapi ustadznya loh. Ini banyak seperti itu. Jaga matanya. Kalau mau jaga kemaluan, matanya dijaga dulu. Ada cowok ganteng gini, ya Allah gantengnya gitu. Hati-hati. Ada Pak Sandiaga Uno, Pak gitu. Ya Allah Bu, nggak boleh. Ya, yaghdudna min absorihin. Jagalah mata-mata kalian. Ya, itu diperintahkan kepada kita. Maka salah satu menjaga kemaluan, menjaga mata. Nah, yang keempat, ya, yang ini yang berat, wa ata'at zaujah, dan taat kepada suami. Nah ini yang abot Bu, berat banget, ya, beratnya luar biasa. Ya enggak ibu-ibu, mana yang ibu-ibu? Berat kan Bu? Berat. Makanya akhwat-akhwat itu saya suka lucu ya, ngebet banget pengen nikah. Kamu udah siap mentalnya? Jangan-jangan pernikahanmu bukan jadi surga, jadi nerakamu. Siapkan mental, siapkan ilmu, siapkan iman. Jangan cuma modal pengen gebelet kawin, nabrak-nabrak, ibunya belum siap, bapaknya belum siap. Pokoknya nggak apa-apa, tawakal kepada Allah lah. Kamu aja nggak paham ilmu tawakal, ya. Makanya berhati-hatilah, ya. Kalau memang belum siap nikah, ojo keburu-buru, jangan tergesa-gesa, siapkan dulu. Saya tidak sepakat dengan ustadz-ustadz, ayo nikah dini. Nikah dininya yang dicontohkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nikah tidak 0 putul. Imam Syafi'i hafal Quran, hafal hadis. Ya, jangan kalian nikah 0 putul, tidak siap menghadapi suami. Sama temen aja kalau marah berantem ngambekan, apalagi sama suami, bahaya nanti. Maka diperintahkan jangan mati sebelum 4 hal tadi. Yang satu gampang kan Bu? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluan. Akhwat yang belum nikah, belum tentu kalian itu punya suami. Bisa jadi besok mati sebelum nikah. Jadi hati-hati, jaga kemaluanmu. Yang keempat adalah tadi sudah saya sampaikan, ya. Kalau kita ya pengen masuk surga, taat sama suami. Bu, taat sama suami yang nggak mudah. Ya, tetapi memang itu perintah untuk kita. Taatlah kepada suami. Sampai-sampai Rasul kalau ketemu wanita nanyain, "Adzatu zaujin anti?" Punya enggak suami? Punya ya Rasulullah. Kaifa antilahu? Piye sikapmu sama dia? Gimana akhlakmu, sikapmu sama dia, kedudukanmu kepada dia itu bagaimana? Si wanita biasanya ngejawab kalau orang Arab ya kan? Ma'aluhu illa ma'ajastu anhu. Aku selalu menuhin hak suamiku. Kecuali yang aku benar-benar gak mampu, aku selalu memenuhi hak suamiku. Rasul gak bilang gini setelah mendengar wanita itu selalu memenuhi hak suaminya, gak bilang zen, enggak.
Masih ditambah lagi sama Rasul. Wanita yang sudah memenuhi hak suaminya ini masih diperintahkan fanduri, unduri, perhatikan wahai wanita. Aina anti minhu, di manakah kedudukanmu di depan suamimu? Fa innahu wa jannatuka wa naruka. Karena suami itu bisa jadi surgamu, bisa jadi neraka bagimu. Maka kalau mau nikah, mau masuk surga itu ditimbang betul-betul. Yang sudah bisa kita lakukan yang mana? Yang belum bisa kita lakukan yang mana? Itu dijauhin. Ya, ada yang banyak di antara kita setelah ngaji itu harusnya dia ilmunya itu menjadikan dia makin khusyuk, makin tunduk, makin tawadhu, ya kan? Karena syarat masuk surga itu tawadhu, ya kan? Kalau di hati kita udah pakai pakaian kayak gini, udah pakai cadar, pakai item-item, ngaji terus tiap hari ke masjid sini, ke masjid sana, ke masjid mana-mana, tetapi di hatimu nggak bisa merendah kepada orang lain, la yadkhulul jannah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithla dzarratin min kibrin. Nggak bisa masuk surga barang siapa di hatinya itu ada dikit aja dari kesombongan. Kesombongan itu apa sih? Kesombongan itu merasa besar, merasa lebih dari orang lain. Udah ngaji, udah pakai pakaian gede, lalu merasa ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada kamu. Kamu nggak cadaran, aku cadaran. Kerudungku gede banget, kamu pendek. Ada kan yang kayak gitu? Ada nggak? Hati-hati. La yadkhulul jannah. Masuk surga itu bukan hanya pakai dress code, ya, tidak hanya pakai baju dodor-dodor, bukan. Tetapi tadi jaga lisan, jaga kemaluan, taat kepada suami. Yang belum nikah adalah birrul walidain. Ya, saya pesankan sekali lagi, di mana aja yang belum nikah atau yang sedang menjadi janda, semua, kalau belum nikah, ya kan, jangan kebelet kawin. Kalau kamu sudah nikah, kamu itu akan setelah Allah dan Rasulnya suamimu, ya enggak? Perhatikan ibumu nyekolahin kamu tinggi-tinggi, ya. Ibu bapakmu nyekolahin kamu tinggi-tinggi, jualan jamu, ya kan? Bapaknya jadi tukang parkir, ya kan? Bapaknya gotong-gotong banyak barang untuk nyekolahin kamu. Tetapi kamu begitu ngaji disuruh pernikahan dini, kamu gebelet nikah. Akhirnya kamu abaikan kedua orang tuamu. Banyak ini anak sekarang yang baru ngaji dicekokin pernikahan muda. Boleh nikah muda, tapi ibumu harus ridho. Ridho itu bukan rela, ya. Ridho itu puas, seneng kalau anaknya nikah, bukan rela. Setiap orang tua ya wis lah, no, aku rapopo nek kowe arep nikah. Tapi sebenarnya lah, kalau ada kalimat sebenarnya berarti orang tua belum ridho. Carilah kebahagiaan untuk orang tuamu dulu. Nggak apa-apa selesaikan kuliah. Kalau memang orang tua belum siap, senangkan orang tua dulu, baru nih nikah. Pernikahan dini boleh. Ingat, tetapi bapak ibumu kamu pastikan nanti mendapat menantu yang tidak menghalangimu berbakti kepada ibu bapakmu, ya enggak? Banyak yang curhat, mamah-mamah, ustazah saya tuh pengen ngasih orang tua saya tapi sembunyi-sembunyi, padahal itu gaji saya sendiri. Karena suami saya nggak suka kalau saya ngasih kepada orang tua. Banyak enggak kayak gini? Banyak. Tanya itu yang sudah nikah. Maka pastikan kalau kamu menikah, pengen cari surga, ya tadi, bakti dulu pada orang tua. Kalau orang tua sudah ridho, nikah boleh, tetapi carilah yang bisa menghormati ibu bapakmu. Disinilah surga, ya, surga dunia yang mudah-mudahan sampai di akhirat. Thayyib, mungkin itu saja. Selanjutnya kita masuk ke tanya jawab. Pakai kertas aja ya. Soalnya suka kalau pakai mic curhat bukannya tanya gitu ya. Tafadhalna barakallahu fikunna jami'an.